Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Fadila Arifin dari kelas 64 1A 31. Saya dari kelas manajemen pagi. NIM saya 64220813. Pertama, di sini saya ingin menjelaskan apa itu definisi internal audit Bank BNI. Internal auditor is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization operation. It helps an organization accomplish it is objective by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance process. Dapat diketahui bahwa internal audit adalah kegiatan asuransi dan independen dan objektif yang dirancang supaya memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Yang kedua, apa misi dan visi internal audit bank? Di sini kita menjelaskan ada visi divisi internal audit. Menjadi mitra bisnis profesional yang independen dan objektif untuk mewujudkan Bank BNI sebagai bank kebanggaan nasional yang unggul dalam layanan maupun kinerja. Yang kedua, misi divisi internal audit. Melaksanakan kegiatan assurance and konsultasi berdasarkan best practice yang memberikan nilai tambah dalam peningkatan efektivitas risk, manajemen, kontrol, dan governance proses. Saya Nia Sarani dari kelas 64 1A 31. Fungsi divisi internal audit memberikan rekomendasi perbaikan terhadap efektivitas dan efisien kinerja, kualitas, dan efektivitas pengelolaan risiko serta kecukupan dan efektivitas pengendalian intern berdasarkan proses asuransi dan konsultansi yang dilakukan berdasarkan standar. Ruang lingkup pekerjaan divisi internal audit yaitu ada dua. Yang pertama, aktivitas asuransi. Aktivitas asuransi atau audit dilakukan melalui pemeriksaan suatu unit. Yang kedua, aktivitas konsultasi dilakukan melalui review atau identifikasi atau sosialisasi yang disepakati antara internal audit dengan unit yang memerlukan jasa konsultasi. Kewenangan divisi internal audit ada 4, yaitu 1. Mengalokasikan semua sumber daya menyusun jadwal audit. 2. Kewenangan untuk mengakses semua dokumen, informasi, aset, data pegawai BNI. Yang ketiga, memiliki akses komunikasi formal dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit. Yang keempat, tidak berwenang untuk menjalankan tugas operasional dan tidak berwenang untuk menyetujui transaksi akuntansi di luar divisi internal audit. Tanggung jawab. Pemimpin internal audit bertanggung jawab dalam 1. Mengkoordinasikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan kerja di divisi internal audit. Yang kedua, perbaikan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses governance serta mengkaji ketaatan terhadap ketentuan. Yang ketiga, penciptaan dan pengembangan kebijakan, sistem, dan prosedur pelaksanaan jasa asuransi dan konsultasi. Saya Ridwan Surya dari kelas 641A31 ingin menjelaskan profil Bank BNI Persero Tbk serta menyebutkan beberapa struktur-struktur organisasi. Profil Bank BNI. BNI merupakan bank BUMN pertama yang menjadi perusahaan publik. Setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk selanjutnya disebut BNI atau bank. Pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia. Berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946, tanggal 5 Juli 1946. Kemudian saya ingin menyebutkan struktur-struktur organisasi. Ada rapat umum,
pemegang saham, direksi, dewan komisaris, komite audit, direktur pengawas PT perusahaan anak, direktur kepatuhan, divisi audit internal, subdivisi audit kantor pusat dan perusahaan anak, subdivisi audit kantor cabang dan kantor wilayah, subdivisi audit teknologi informasi, gugus pengendalian mutu dan pengembangan audit, biro credit review. Perkenalkan, nama saya Syifa Maulida. Saya dari kelas 64 1A31 dengan NIM 64220702. Saya akan menjelaskan tentang OJK dan LPS pada Bank BNI. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah suatu lembaga independen dan bebas campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan serta pengawasan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama BNI menjalankan suatu program yaitu restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pandemi selama wabah COVID-19 dan telah menyelesaikan restrukturisasi kredit terhadap 203.178.000 debitur atau sekitar 23% dari total kredit BNI berdasarkan posisi terakhir. Selanjutnya, saya akan membahas tentang LPS pada Bank BNI. LPS adalah suatu lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau UU LPS, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. BNI telah menawarkan suku bunga deposito rupiah terendah sebesar 4,25% untuk simpanan kurang dari 100 juta rupiah hingga kurang dari 1 miliar rupiah bertenor 1 bulan. Adapun suku bunga tertinggi berada di angka 5,25% untuk semua tiering saldo bertenor 3 bulan. Saya Tabita Salsabila, saya dari kelas 641B31. NIM saya 64222572. Piagam Internal Audit atau BNI Persero Tbk Bank BNI melalui surat keputusan Direksi tanggal 29 Mei 2019 mengeluarkan piagam audit intern yang memuat antara lain visi dan misi Satuan Internal Audit atau SAI, tugas dan tanggung jawab serta wewenang yang dimiliki. Piagam audit intern disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau PJOK nomor 1 atau PJOK 3 atau 2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang penerapan fungsi audit intern pada bank umum dan pedoman penyusunan piagam audit internal serta standar dari The Institute of Internal Auditors atau IIA. Kesimpulan, untuk menilai efektivitas dan kualitas kinerja serta pengelolaan risiko dan kecukupan pengendalian internal, Bank BNI telah berkomitmen dengan membentuk satuan internal audit yang independen dan objektif. Pelaksanaan audit internal diharapkan dapat membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan. Saran: disarankan untuk lebih meningkatkan kompetensi internal auditor melalui pendidikan dan pelatihan mengenai audit. Disarankan pula agar lebih meningkatkan tata kelola
perusahaan yang selama ini dilakukan guna mendukung efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan.